Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita akan memasuki materi bab 3. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bab 1, sistem reproduksi pada manusia. Sekarang kita masuk di bab 3, bab 2 kemarin kita sudah ke materi sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan, dan kalian sudah ulangan harian 2 kali, UTS 1 kali, dan 2 kali kuis. Baik, sekarang kita lanjutkan bab 3, yaitu pewarisan pada makhluk hidup, pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kalau kita bicara mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup, ya, kita tentu bicara salah satu cabang ilmu biologi. Siapa yang masih ingat? Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sifat-sifat menurun itu apa? Oke, bagus sekali. Yaitu apa? Genetika. Nanti kita akan membahas tentang materi genetika. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, tentu kalian punya pikiran di dalam benak kalian, di dalam otak kalian. Kenapa kalian sama kakak kalian, kenapa kalian sama adik kalian itu tidak sama persis? Selalu memiliki perbedaan. Kenapa warna kulit adik kamu kayak mama kamu putih, tapi kenapa warna kulit kamu kayak papa kamu hitam? Kenapa rambut kamu keriting, padahal mama papa kamu yang satu lurus, yang satu keriting? Kenapa adik kamu memiliki bentuk rambut bergelombang? Nah, itu semuanya akan kita pelajari di sini. Ya. Kemudian, setiap orang itu memiliki perbedaan sifat, memiliki karakteristik sendiri-sendiri, ya, memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Dengan adanya karakter-karakter yang dimiliki oleh seseorang itu, maka kita harus mempunyai sifat menjadi orang itu harus bijaksana. Jadi, kenapa kamu tidak sama dengan saya? Kenapa kamu tidak sama dengan teman kamu? Kenapa kamu pendek? Kenapa teman kamu tinggi? Kenapa kamu putih? Kenapa teman kamu hitam? Kenapa ada teman-teman kamu yang rambutnya keriting? Seperti itu. Nah, itu adalah keanekaragaman yang harus kita terima dan harus kita hormati dengan adanya keanekaragaman itu. Oke, kita kembali ke awal tadi. Tadi Mister mengatakan bahwa kenapa kamu putih seperti mama kamu? Kenapa kakak kamu hitam seperti papa kamu warna kulitnya? Kenapa rambut kamu keriting kayak mama kamu? Tidak lurus seperti papa kamu. Tapi kenapa adik kamu memiliki bentuk rambut yang bergelombang, perpaduan antara mama sama papa kamu? Nah, semuanya ini dipengaruhi oleh salah satu molekul yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, molekul-molekul apakah yang mendasari pewarisan sifat pada tubuh makhluk hidup? Nah, kita akan pelajari di sini, ya. Oke. Kalian tadi ini Mister dengar kalian tadi ngomong gen. Iya, betul. Gen itu adalah salah satu bagian di dalam sel makhluk hidup yang mempunyai fungsi untuk mewariskan sifat kepada makhluk hidup berikutnya. Jadi kalau warna kulit kamu putih seperti mama kamu, berarti gen warna kulit mama kamu menurun kepada kamu, tapi tidak menurun pada kakak kamu. Nah, sedangkan gen warna kulit hitam dari papa kamu itu menurun ke kakak kamu, tidak menurun ke kamu. Nah, gen, bagus. Kalian tadi sudah ngomong tentang gen. Gen itu adalah bagian daripada sel, bagian daripada inti sel yang membawa sifat-sifat menurun. Nah, lebih jelasnya kita akan bahas tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat. Baik, struktur genetika, fungsi genetika, peranan genetika setelah struktur DNA dan RNA. Kalau kita bicara tentang pewarisan sifat makhluk hidup tadi, kita bicara tentang ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat menurun. Seperti yang Mister katakan tadi, ilmu itu adalah genetika. Kemudian,
Di dalam tubuh kalian, seperti yang Mister katakan tadi, ada unit instruksi atau perintah yang mempengaruhi sifat makhluk hidup. Unit instruksi atau perintah yang mempengaruhi makhluk hidup itu kita namakan gen. Ya. Nah, informasi genetik penentu karakteristik makhluk hidup itu ada di dalam asam nukleat. Jadi, informasi genetiknya itu berada di dalam asam nukleat. Nah, asam nukleat itu apa, Mister? Asam nukleat adalah salah satu jenis protein. Ya, asam nukleat itu merupakan penyusun protein yang terdiri atau yang dibagi di dua, ada DNA dan RNA. DNA atau ADN. Kalau DNA itu bahasa Inggris, deoksiribonukleat acid. Kalau ADN itu bahasa Indonesia, asam deoksiribonukleat. Ya. RNA atau ARN. Kalau RNA itu ribonukleat acid, kalau ARN asam ribonukleat. Jadi asam nukleat dibagi dua. Apa tadi? Ada DNA atau ADN dan ada RNA atau ARN. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan pokok antara RNA sama DNA? Nah, kita pelajari sekarang ya. Oke. Jadi untaian DNA melilit pada protein ini ada istilah bahwa protein histone itu apa, Mister? Protein histone adalah untaian DNA, tempat untaian DNA berada. Jadi protein histone itu protein tempat untaian DNA. Jadi untaian DNA itu terdapat pada suatu protein yang namanya protein histone. Oke. Baik. Di sini ada kromosom dan ada gen. Nah, ini adalah sel makhluk hidup. Perhatikan. Ini adalah gambar sel makhluk hidup. Di dalam sel pasti ada inti sel. Di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Di dalam kromosom itu nanti terdapat gen. Jadi ada inti sel, ada kromosom, ada gen. Di dalam inti sel ada kromosom, di dalam kromosom ada gen. Gen ada di dalam kromosom. Kromosom berada di dalam inti sel. Jadi ada nukleus, di dalamnya nukleus ada kromosom, di dalam kromosom ada inti sel. Di dalam kromosom ada gen. Nah, kemudian gen itu sendiri apa? Asam nukleat itu tadi apa? Nah, akan kita bahas berikutnya. Oke. Sekarang kita bahas struktur DNA dan RNA. Mister, apa sih perbedaan antara DNA sama RNA? Kita bicara tokohnya dulu. Siapa sih tokoh DNA dan RNA itu? Tokoh DNA dan RNA ada di sini adalah Maurice Wilkins, ada Rosalind Franklin, ya, ada Francis Crick. Nah, makanya nanti ada istilah Watson Crick. Watson itu siapa? Crick itu dari Francis Crick. Oke. Nah, ini penemu ini James Watson. Jadi dari James Watson ada Maurice Wilkins tadi yang pertama, kemudian ada Rosalind Franklin ini, ada Francis Crick ini, kemudian ada James Watson. Oke. Nah, ini adalah orang-orang yang atau tokoh-tokoh biologi yang menemukan tentang struktur DNA dan RNA. Kemudian sebenarnya apa sih perbedaan antara RNA sama DNA? Nah, perhatikan semuanya. Dan semuanya ini ada di buku pakai. Oke. Hanya Mister lebih lengkapi aja. Nah, perbedaan antara DNA sama RNA atau ADN sama ARN itu bisa dilihat dari gugusan gulanya. Nah, bisa dilihat dari gugusan gulanya ya sayangnya. Yang pertama gugusan gula, yang kedua basa nitrogen, yang ketiga bentuknya, yang keempat fungsinya. Nah, sekarang gugusan gula dari DNA itu apa? Deoksiribosa. Dari namanya kelihatan DNA, deoksiribonukleat acid. Berarti gugusan gula daripada DNA adalah deoksiribosa. Kemudian yang kedua, RNA. RNA ini namanya aja ribonukleat acid. Berarti gulanya namanya ribosa. Jelas semuanya? Oke. Baik. Basa nitrogen. Basa nitrogen penyusun DNA itu sama dengan penyusun RNA. Ada purin, ada pirimidin. Nah, tapi bedanya di mana? Purinnya antara DNA sama RNA sama, Mister. Ada adenin atau disingkat A, ada guanin. Begitu juga RNA-nya sama. Hanya bedanya di pirimidin.
Kalau di pirimidin, pada pirimidin DNA itu mengandung timin. Nah, tapi kalau RNA mengandung urasin. Ya, kemudian baik DNA maupun RNA, pirimidinnya ada sitosin. Ya, bisa S, bisa C. Kalau S pakai bahasa Indonesia, kalau C pakai bahasa Inggris. Bentuk, kalau bentuknya DNA ini tangga tali ini miliknya DNA ya sayangnya. Tangga tali yang terpilih ini miliknya DNA. Bentuk tangga tali yang terpilih adalah double helix. Nah ini maksudnya, perhatikan ini double helix. Kan double kan di sini 1, 2. Tapi kalau RNA kan tunggal, 1 tok. Wah, ya kan? Tidak double helix. Jadi kalau DNA itu double helix seperti tangga tali yang terpilih, kalau RNA tunggal. Yang penting ini fungsi. Nah, ini yang paling penting. Kalau DNA atau ADN berfungsi itu berperanan dalam penurunan sifat. Jika kalian hitam, kalian putih, kalian keriting, kalian punya rambut lurus, kalian punya rambut gerombak, kalian punya tinggi badan pendek, kalian mempunyai tinggi badan yang sangat tinggi sekali, itu semuanya dibawa oleh DNA. Yang menurunkan adalah DNA. Yang berperanan ini adalah DNA. Tapi kalau RNA tidak berhubungan dengan penurunan sifat, tapi RNA berhubungan dengan proses sintesa protein. Paham semuanya? Di dalam tubuh kalian itu ada protein-protein esensial, protein-protein yang sangat penting atau protein-protein non esensial ya, protein-protein non esensial yang diproduksi oleh tubuh kalian sendiri. Sedangkan protein esensial harus dikonsumsi dari luar, dari makanan. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Oke. Nah, ini di buka paket juga sudah ada. Nah, di sini ada gambar gugusan penyusun daripada DNA dan RNA. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada basa nitrogen. Nah, ini ada timin, ya kan? Di sini ada timin, ada adenin, ada guanin, ada sitosin. Ini basa-basa nitrogennya. Kemudian ini adalah gulanya. Ini gula. Nah, ini gulanya. Kalau DNA berarti deoksiribosa, kalau RNA berarti ribosa. Ini gugusan fosfatnya. Satu gugusan fosfat, satu gula dan satu pasang basa nitrogen. Ini namanya satu nukleotida. Jadi nukleotida itu terdiri atas satu subunit dari asam nukleat. Subunit dari asam nukleat berupa adenin timin atau guanin sitosin dengan fosfat dengan gula. Subunit dari asam nukleat yang terdiri atas subunit asam nukleat yang terdiri atas basa nitrogen, gula dan fosfat atau fosfat, gula dan basa nitrogen. Satu fosfat, satu gula dan satu pasang basa nitrogen namanya satu nukleotida. Oke. Kita lanjut. Baik. Itu ya sayangnya. Oke. Ini apa Mister ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen itu ikatan yang berfungsi untuk mengikat antara satu basa nitrogen dengan satu basa nitrogen yang lain. Ini ikatan hidrogen. Kalau ikatan glikosida, ikatan yang berfungsi untuk menyatukan atau mengikat antara basa nitrogen sama gula. Oke. Tadi ada nukleotida, ada nukleosida. Kalau nukleotida itu satu fosfat, satu gula, satu pasang basa nitrogen. Tapi kalau nukleosida, satu nukleotida tanpa fosfat. Jadi hanya ini aja, gula sama basa nitrogen. Tanpa fosfat. Jadi kalau hanya gula sama basa nitrogen aja, kita namakan nukleosida. Oke. Baik.
Lanjut. Antara basa nitrogen yang satu dengan yang lain terdapat ikatan hidrogen seperti yang Mister katakan tadi. Antara gula dan basa nitrogen terdapat ikatan glikosida. Oke. Antara nukleotida yang satu dengan yang lain terdapat ikatan fosfodiester. Kalau antara nukleotida yang satu, kan ini berarti satu nukleotida, ini satu nukleotida segini ya. Terus dengan nukleotida yang lain nanti satunya itu ada ikatan fosfodiester. Oke. Baik. Nah, sekarang penentuan materi genetik dalam penentuan sifat. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, seperti yang Mister katakan tadi, yang menentukan penentuan sifat, yang menentukan kalian mempunyai sifat seperti itu adalah gen. Ada hitam, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang kurus, ada yang tinggi. Itu adalah gen. Nah, gen tadi ada di dalam kromosom. Kromosom itu apa? Kalau gen adalah faktor keturunan, kalau kromosom faktor pembawa keturunan yang terdapat di dalam nukleus. Di dalam nukleus terdapat kromosom, di dalam kromosom terdapat gen. Gen adalah faktor keturunan yang ada di dalam kromosom, yang dibawa oleh kromosom. Dan kromosom itu ada di dalam inti sel. Kalian memiliki dua jenis kromosom. Ada kromosom autosom dan kromosom gonosom. Kromosom autosom adalah kromosom tubuh. Kalian mempunyai kromosom tubuh itu 44 buah. 44 buah berarti 2 pasang. Nah, sedangkan gonosomnya atau kromosom kelamin sekalian mempunyai 2 buah atau 1 pasang. Ini apa ini? Sorry, ini salah ini. Ini nggak usah ada duanya ya. Nah, ini coret. Jadi, saya ulangi. Kromosom di dalam tubuh makhluk hidup itu ada 2 jenis. Ada kromosom autosom atau kromosom tubuh yang jumlahnya 44 buah. 44 buah berarti berapa pasang? 22 pasang. Kalau gonosom atau kromosom kelamin atau seks berapa buah? 2 buah. 2 buah berapa pasang? 1 pasang. Jelas ya? Oke. Kemudian lanjut. Nah, setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom yang berbeda seperti yang Mister katakan tadi. Contoh, kalau manusia memiliki berapa Mister kromosomnya? 46. 46 dari mana Mister ini? 44 ditambah 2. 44 ditambah 2 adalah 46. 46 buah berapa pasang? 22 tambah 1 pasang, berarti 23 pasang. Di jumlah kromosom pada manusia ada 46 buah atau 23 pasang. Tapi kalau pada tikus itu beda lagi. Kalau pada tikus ada 42 buah atau 21 pasang. Pada anjing ada 78 buah atau 39 pasang. Pada katak ada 26 buah atau 13 pasang. Ya. Ada ikan mas, pada ikan mas ada 300 buah atau 150 pasang. Dan pada nyamuk ada 6 buah itu 3 pasang. Ini beberapa contoh aja. Nah, kita sekarang bahas tentang kromosom. Kromosom yang kalian punyai adalah 46 buah. 46 buah tadi berapa pasang sayang? 23 pasang. 23 pasang. 23 pasang ini ya, 23 pasang atau 46 buah ini 23 buah dari spermanya ayah, 23 buah dari spermanya dari sel telurnya ibu. Maaf, dari sel telurnya ibu. Jadi 46 buah kromosom yang kalian miliki di dalam tubuh kalian utuh itu separuh dari papa kalian, separuh dari mama kalian. Paham? Nah, yang separuh dari papa kalian, 23 buah ini, itu 22 dari autosom, 22 buah autosom, kromosom tubuh, 1 buah dari kromosom seksnya ayah. Bisa X, bisa Y. Karena kromosom seks laki-laki itu XY. Jadi kalau hanya memberikan 1, itu 1 buah sperma yang dikasihkan, maka yang dikasihkan bisa kromosom X atau kromosom Y. Tapi kalau dari ibu, 23 buah dari ibu, itu kan 22 buah autosom dan 1 buah gonosom atau kromosom seks. Karena ibu itu kromosom seksnya itu hanya X, yaitu XX, maka sel telur yang diberikan ke kalian itu pasti X kalau dari ibu. Kalau dari ayah bisa X, bisa Y. Nah, makanya yang menentukan anak itu laki atau perempuan itu spermanya ayah, bukan ibu. Kalau ibu mau dikasih X sama ayah, spermanya ayah dikasih spermanya ayah X, ibu terima aja. Makanya X ketemu X jadi perempuan. Seandainya sel telurnya ibu dikasih sperma Y dari ayah, ya ibu terima aja menjadi XY, jadinya anak laki-laki. Ya, makanya menentukan anak perempuan atau laki-laki adalah ayah, spermanya ayah.
Nah, ini rumusan kariotip kromosom manusia. Kalau laki-laki kalau kalian merasa laki-laki, kalian mempunyai 46 buah kromosom, rumusnya adalah 22AA plus XY atau 44A plus XY. Kalau perempuan, karena perempuan itu 44A plus XX atau 22AA plus XY. Paham semuanya? Jelas? Oke. Kalau belum paham nanti kita mau tanya di diskusi yang ada di chat ya sayangnya. Oke. Lanjut. Oke, sekarang kita bicara tentang hukum pewarisan sifat. Kita bicara tentang hukum pewarisan sifat. Kalau kita bicara hukum pewarisan sifat, kita tidak bisa tidak boleh melupakan jasa seorang tokoh genetika yang disebut bapak genetika, yaitu Igor Johann Mendel atau Jos Johann Mendel atau terkenal dengan Bapak Mendel, bapak genetika. Ini gambarnya ganteng ya. Nah, kalau kita cerita ya, Mendel itu sebenarnya seorang pendeta. Dia seorang pendeta atau pastor pendeta atau pastor itu di sebuah gereja, tapi dia seorang ahli biologi. Jadi dia aktif mengadakan penelitian-penelitian. Dalam penelitiannya dia menggunakan kacang kapri atau kacang air cheese. Kenapa dia menggunakan kacang kapri atau kacang air cheese atau Physarum sativum, tidak menggunakan tanaman-tanaman yang lain? Semuanya ada di buku paket ya, nanti pelajari buku paket semuanya. Karena yang pertama, memiliki ciri-ciri yang mudah untuk dibedakan. Nah, kalau kalian lihat di buku paket, Physarum sativum atau kacang kapri itu memiliki lebih dari 8 sifat beda. Mau warna, mau bentuk, mau letak bunga, mau tinggi, macam-macam ya. Sehingga mudah untuk mengadakan penelitian. Yang kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri sehingga kita tidak repot-repot. Kemudian mudah dilakukan penyerbukan silang kalau kita ingin mengadakan penyerbukan silang untuk menghasilkan keturunan yang bagaimana. Mempunyai daur hidup yang relatif singkat atau pendek. Kalau kita penelitian, kita nggak mungkin dong mencari tanaman yang daur hidupnya lama atau umurnya yang relatif lama. Rugi waktu, rugi biaya ya. Kalau daur hidupnya pendek kan enak. Sehingga kita cepat untuk memperoleh hasil. Dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Ini beberapa alasan kenapa Mendel menggunakan kacang keji. Paham ya? Oke. Nah, sekarang sebelum kita ke persilangan, Mister akan bahas tentang istilah atau terminologi dalam persilangan. Istilah atau terminologi dalam persilangan, kalau nanti ada kata-kata parental itu induk. Gamet itu pembentuk sel kelamin. Filial itu keturunan atau anak. Fenotip itu sifat yang tampak dari luar. Contohnya gini. Hitam, putih, abu-abu, coklat, keriting, lurus, berombak. Itu sifat fenotip. Sifat yang tampak dari luar. Kalau sifat yang tidak tampak dari luar, itu namanya genotip. Bisa dilambangkan dengan H besar, H kecil, H besar, B besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini namanya genotip, sifat yang tidak tampak dari luar. Apa ini artinya? Kalian nggak ngerti. H besar artinya apa? Dan ini fenotipnya hitam, ini fenotipnya putih, dan seterusnya. Ya. Dominan, sifat yang menang atau muncul dalam keturunan. Contoh tadi, kenapa kamu warna kulitmu hitam seperti papa kamu, tidak putih seperti mama kamu? Berarti sifat gen warna kulit papa kamu ke kamu bersifat dominan. Sedangkan yang tidak muncul tadi, sifat gen warna kulit mama kamu yang putih tidak muncul di kamu tapi muncul di adik kamu. Kayak kalau tidak muncul di kamu berarti gen warna kulit mama kamu bersifat resesif. Tidak muncul. Ketutupan oleh sifat yang dominan. Kalau dalam persilangan nanti dilambangkan dengan huruf kecil kalau resesif, kalau dominan dilambangkan dengan huruf besar. Oke. Kemudian intermediate atau dominan parsial atau sifat tengah. Intermediate atau dominan parsial atau sifat tengah, sifat dominan yang tidak mampu menutupi secara sempurna sifat resesif. Contohnya gini, ayah kamu hitam banget, mama kamu putih banget, kamu kulitnya sawo mata, itu intermediate.
Ada bunga warnanya merah, ada bunga mawar putih, kemudian disilangkan menghasilkan warna merah muda atau pink. Nah, itu intermediate, sifat tengah. Paham? Oke. Homozigot, homo itu sama. Homozigot berarti pasangan gen yang sama. Nah, ini contohnya ya. Pasangan gen yang sama, A besar kan sama. Sama-sama A-nya, sama-sama besarnya. B besar kan sama. A besar, B besar. Loh, ini kan beda misalnya. Oh, atas apa beda? A sama dengan A, B sama dengan B. Nah, ini homozigot tapi dua sifat beda. Ini satu sifat beda. Ini dua sifat beda. Ini satu sifat beda, satu sifat beda. Homozigot. Ada homozigot, ada heterozigot pasti. Sekarang heterozigot ya, kita lihat heterozigot. Heterozigot adalah pasangan gen yang berbeda. Pasangan dulu, kelihatan ini. Pasangan gen yang berbeda. Kalau pasangan gen yang berbeda itu gini. A besar, satunya A kecil. Nah, ini heterozigot, yang satu besar, yang satu kecil. B besar, satunya B kecil. Nah, ini heterozigot. Jelas? Oke. Baik. Kemudian, oh ini, alela. Alela itu pasangan gen. Kalau alela itu pasangan gen, ya, contohnya ini. Kalau tinggi dilambangkan dengan T besar, maka alelanya pendek halus T kecil. Nggak boleh P kecil, itu namanya bukan alela. Ya, saya ulangi. Kalau tinggi dilambangkan dengan T besar, maka pendek harus T kecil. Nggak boleh kalau tinggi T besar, pendek P kecil, nggak boleh. Harus sama lambangnya. Itu namanya alela, pasangan gen. Baik, oke, itu sudah kita ke pasangan gen atau pasangan gen. Nah, sekarang ada istilah hibridisasi. Hibridisasi itu nama lain dari persilangan atau perkawinan. Ada monohibrida. Monohibrida itu persilangan dengan persilangan dengan satu sifat beda. Monohibrida adalah persilangan dengan satu sifat beda. Dihibrida adalah persilangan dengan dua sifat beda. Polihibrida adalah persilangan dengan banyak sifat beda. Oke, dari sini ada yang kurang paham. Nah, sekarang perhatikan nanti pertanyaannya di chat ya. Nah, perhatikan contoh Mister. Ada satu contoh sebelum Mister akhiri, sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini. Nanti akan pembelajaran berikutnya kita akan bahas tentang persilangannya. Perhatikan seperti yang kalian baru pelajari, ada monohibrida persilangan dengan satu sifat beda, dihibrida persilangan dengan dua sifat beda, polihibrida persilangan dengan banyak sifat beda. Mono satu, diri dua, poli banyak. Perhatikan contohnya Mister. Mister akan memberikan dua contoh. Contoh yang pertama. Bunga mirabilis jalapa warna merah disilangkan dengan bunga mirabilis jalapa warna putih. F1 semuanya berwarna merah. Jika F1 disilangkan sesamanya, tentukan bla 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 bla. Contoh yang kedua. Padi rasa enak bulir kecil disilangkan dengan padi rasa tidak enak bulir besar. F1 semuanya berbulir besar rasa enak atau rasa enak berbulir besar. Jika F1 disilangkan sesamanya, tentukan keturunannya bla 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 bla. Dari dua contoh tadi, mana yang satu sifat beda dan mana yang dua sifat beda? Bisa membedakan? Oke, bagus sekali. Yang contoh pertama adalah satu sifat beda. Yang beda hanya apanya aja. Yang beda hanya apanya, Mister? Yang beda hanya warna mahkotanya. Yang satu merah, yang satu putih. Tapi yang kedua, dua sifat beda. Sifat bedanya apa saja, Mister? Yang pertama adalah rasanya, yang satu enak, yang satu tidak enak. Yang kedua, bulirnya. Yang satu besar, yang satu kecil. Paham semuanya? Ngerti? Oke. Baik. Untuk sementara, Mister akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga kalian nanti paham semuanya. Kalau yang belum paham, kita bisa diskusikan di chat atau WA group ya, atau di psikologi boleh. Nah, jelas semuanya? Baik, nanti pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang
Persilangan satu sifat beda, persilangan dua sifat beda. Tapi sebelum kita ke persilangan, tentu kita akan membahas tentang penentuan gamet. Ya, nggak usah khawatir, nanti akan dijelaskan semua sama Mister. Baik, semangat untuk kalian semuanya, sehat selalu, selamat pagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.